Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 161 3 Pola. Saya tidak tahu berapa lama sebelum jeritan itu berangsur-angsur menghilang. Aku akan membiarkanmu memelukku lagi. Culinger berjalan keluar dengan marah, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa menendang Ye Chen. Apalagi di pipi yang indah itu, jelas ada kata seperti itu, keren. Adapun Ye Chen, dia terbaring di tanah seperti babi mati, dipukuli begitu keras bahkan ibunya sendiri mungkin tidak mengenalinya. Semua orang pergi, mengapa tidak berpura-pura? Chu Xuaner, yang sedang duduk di samping minum teh dengan santai, menatap Ye Chen dengan marah. Tak perlu dikatakan, begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan melompat, melihat sekeliling dengan sepasang mata panda, melihat bahwa Culinger benar-benar pergi, dia menghela nafas lega. Tapi masih sangat licin dan harum. Benar-benar sembuh. Bekas luka itu melupakan rasa sakitnya. Ye Chen benar-benar mencium tangannya di depan Chu Xuaner. Aroma di tangannya persis sama dengan aroma di tubuh Culinger. Malam itu, tanpa sadar, Ye Chen mulai tanpa sadar memikirkannya lagi apa yang terjadi malam itu tidak bisa diusir dari benaknya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Nak, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani memeluk adikku, Tuan. Dari samping, kata-kata Chu Xuaner datang lagi dengan senyuman. Ada apa? Ye Chen menyeka mimisannya. Aku sudah tidur dengannya, apalagi memeluknya. Tentu saja, dia hanya mengatakan ini di dalam hatinya, kalau tidak Chu Xuaner mungkin mencubitnya di tempat. Bunuh dia. Selain itu, aku selalu mengira kaulah yang mengajariku cara berlatih. Berpikir untuk digoda, Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan marah. Dia hampir dibunuh oleh tuannya yang cantik. Aku mengerti maksudmu, jika aku yang membimbingmu untuk berlatih, kamu bisa memelukku dengan santai. Chu Xuaner menunjukkan ekspresi tersenyum lagi, menatap Ye Chen yang memar dan bengkak karena pemukulan dengan penuh minat. Kalau begitu aku akan memelukmu, maukah kamu mengalahkanku? Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Chu Xuaner tidak melihat ke arah Ye Chen, tetapi hanya mengulurkan tangan batu gioknya dan berbalik untuk melihatnya. Melihat ini, Ye Chen tertawa datar, sebaiknya aku tidak mencoba. Sebagai seorang magang, dia masih sangat mengenal tuannya, jika dia benar-benar bergegas memeluknya, dia akan didorong ke tanah dan dipukuli dengan kejam di saat berikutnya. Kamu yakin nggak mau coba? Tidak, karena kamu tidak mencobanya, mari kita mulai bisnis. Chu Xuaner berhenti bermain-main dengan Ye Chen, dan mengeluarkan ramuan hijau dari tas penyimpanan. Makanlah. Chu Xuaner dengan santai melemparkan pil biru itu. Melihat ini, Ye Chen, yang masih lesu di saat-saat terakhir, tiba-tiba bersinar terang saat ini. Terima kasih, Tuan, hehehe. Ye Chen sudah melangkah maju dan menangkap ramuan itu. Dia melirik ramuan Qian dari sudut matanya. Pola 3 pil. Obat mujarab 3 butir. Nafas Ye Chen menjadi pendek, dan momen ini adalah sesuatu untuk diperingati, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pil bermutu tinggi kecuali pil setengah kongming. Ternyata itu ramuan 3 butir. Ye Chen tidak bisa menahan menelan, dan menatap ramuan biru di tangannya dengan mata cerah. Itu hanya sebesar buah anggur, dan tenang dan jernih, memancarkan aroma obat yang kuat, berlama-lama dalam lingkaran biru, dan yang terpenting adalah ada aura yang membuat jiwa merasa sangat nyaman. Pil ini disebut pil roh jiwa, dan itu adalah pil bermutu tinggi yang memelihara jiwa. Chu Xuaner memperkenalkan dari samping. Ramuan yang memelihara jiwa. Mendengar ini, Ye Chen menjadi lebih bersemangat, dan membuka mulutnya untuk memasukkan ramuan ini ke dalam mulutnya. Namun, tepat ketika ramuan itu hendak dimasukkan ke dalam mulutnya, dia tidak bisa menahan diri, karena dia melihat fenomena aneh dari ramuan jiwa. Mendengar diam-diam, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengambil pil jiwa lebih dekat, lebih tepatnya, dia meletakkannya di depan roda peri mata kirinya sedikit menyipit, dan dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar bisa melihatnya. Dari pil jiwa sosok Sufu, dan itu adalah tempat alkimia Sufu. Untuk sesaat, dia tertegun di sana.
Meskipun soul pil kecil, gambar yang dia lihat dari soul pil di mata kirinya diperbesar tanpa batas, itu memang gambar alkimia pemurnian Sufu, dan lebih tepatnya, itu adalah gambar Sufu yang sedang memurnikan pil jiwa. Setiap langkah kecil, setiap kunci pengendalian tembakan telah diperbesar tanpa batas, dan telah terpatri kuat di mata Xianlun. Ini jejak jiwa Sufu, gumam Ye Chen. Secara umum, alkemis membutuhkan kerjasama kekuatan jiwa tingkat tinggi untuk membuat alkimia, dan setiap jenis obat yang disuling oleh alkemis memiliki jejak jiwanya, dan jejak jiwa ini mengandung proses alkimia mereka. Hanya saja tidak ada yang bisa melihat apa yang disebut jejak jiwa di obat mujarab. Inilah yang mengejutkan Ye Chen, karena di bawah pengawasan Xianlun, dia benar-benar menyimpulkan merek jiwa yang tersembunyi di dalam pil jiwa. Belum lagi, melalui Xianlunyan, dia terkejut saat mengetahui bahwa pil jiwa di tangannya bukanlah satu pil, tetapi ratusan jamu, setiap nama jamu, setiap berat jamu, ditentukan olehnya. Xianlunyan masih memiliki kemampuan yang mendominasi. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan ramuan 2 butir yang disebut pil pembangun tulang dari tas penyimpanan. Masih ditempatkan di depan Xianlun, dia bisa melihat jejak jiwa yang tersembunyi di dalam pil pembangun tulang sekilas, dan dia bisa menguraikan rumput roh dan kunci pengendalian api yang diperlukan untuk menyempurnakan pil 2 pola. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Ketika Ye Chen mengatakan ini, bahkan dia tidak dapat mempercayainya. Xianlunyan dapat menangkap jejak jiwa di eliksir, yang berarti bahwa jika saya melihat eliksir, saya dapat menyimpulkan metode pemurnian eliksir itu, ramuan yang dibutuhkan, dan kunci pengendalian api. Bukankah begitu setara dengan memberi saya resep pil? Selama level jiwa saya cukup tinggi, saya bisa membuat pil apapun tanpa diajari orang lain, apalagi melihat resepnya. Apakah ini melawan langit? Mengapa saya tidak mengetahui bahwa Xianlunyan memiliki kemampuan yang mendominasi sebelumnya? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membelai Xianlunyannya. Mungkinkah basis kultivasi saya telah maju ke alam asal manusia, atau beberapa hari ini menempa jiwa di ruang batu, sehingga merangsang potensi kemampuan Xianlunyan? Untuk apa kamu linglung? Mengapa kamu tidak memakannya? Di samping, Chu Xuaner mengerutkan kening ketika dia melihat Ye Chen linglung. Pikirannya terputus, Ye Chen buru-buru menatap Chu Xuaner, menunjuk ke pil jiwa di tangannya, dan bertanya, "Tuan, apakah pil jiwa ini disempurnakan oleh Penatua Sufu? Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" Benar saja. Dengan jawaban afirmatif Chu Xuaner, Ye Chen bahkan lebih yakin bahwa tebakannya benar. Jejak jiwa yang disimpulkan dari pil jiwa persis milik Sufu, jadi pil jiwa ini tidak diragukan lagi dibuat oleh Sufu. Pada saat ini, Ye Chen sangat bersemangat hingga dia akan melompat. Selain itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk kembali ke taman spiritual kecil Neimen, mengambil setengah dari pil Kongming dari dinding batu, dan kemudian menyimpulkan jejak jiwa di pil Kongming, dengan demikian menyimpulkan pil Kongming. Metode pemurnian Ming Dan. Ini adalah ritme melonjak ke langit. Wahaha. Ye Chen, yang dalam keadaan linglung, tiba-tiba tertawa karena kegirangan atau semacamnya. Bab 162 Alam Jiwa yang Mendalam. Di samping, melihat senyum konyol Ye Chen, Chu Xuaner sangat terkejut. Bagus. Setelah Chu Xuaner tertegun, Ye Chen tiba-tiba melolong. Engah. Chu Xuaner, yang sedang minum teh, sangat terkejut, sehingga dia hanya menyeruput teh di mulutnya dan memuntahkannya ke seluruh wajah Ye Chen. Terkejut, mengapa kamu begitu gugup? Chu Xuaner memelototi Ye Chen dengan marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum bodoh. Apakah kamu ingin mengambil pil jiwa atau tidak? Jika kamu tidak memakannya, kembalikan, kata Chu Xuaner, dia akan mengambil kembali pil jiwa dari tangan Ye Chen. Makan, 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 tentu saja. Ye Chen memiliki penglihatan yang tajam dan tangan yang cepat, dan memasukkan pil jiwa ke mulutnya secepat mungkin, karena takut Chu Xuaner benar-benar akan mengambilnya kembali untuknya. Pil jiwa memasuki tubuh dan langsung meleleh. Ye Chen sudah duduk bersila di tanah, merasakan pil jiwa yang meleleh mengalir melalui setiap meridian di tubuhnya seperti mata air yang jernih. Jiwa yang lelah paling diuntungkan, seolah bermandikan angin musim semi yang hangat. Diam-diam, Ye Chen merasa tubuhnya menjadi ringan dan mengambang, dan kesadarannya seperti rumput bebek, tanpa ada yang bisa diandalkan di air yang beriak. Aku melihatnya. Ye Chen bergumam dengan mata terpejam. Dalam kesadarannya, dia sepertinya melihat penghalang menuju alam jiwa yang dalam.
Kali ini tidak samar seperti biasanya, tapi dia melihatnya dengan jelas. Meskipun bergumam, itu masih didengar oleh Chu Xuaner di samping. Senyum puas muncul di wajah Chu Xuaner, seperti yang diharapkan, Anda tidak mengecewakan saya, dan tidak sia-sia bagi saya dan kakak senior Su Fu untuk memperbaiki pil jiwa siang dan malam. Segera, Chu Xuaner melambaikan tangannya untuk menutup pintu masuk ruang batu, jangan sampai saudara perempuannya yang baik hati akan kembali lagi. Sekarang Ye Chen hampir menerobos, dia tidak bisa mentolerir gangguan apapun dari dunia luar. Di ruang batu, menjadi sangat sunyi. Ini adalah proses yang panjang, kemajuan jiwa jauh lebih sulit daripada kemajuan kultivasi sendiri, jadi tentu saja butuh waktu lama. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen masih berenang di alam halus, dan seluruh tubuh serta pikirannya telah lolos ke keadaan yang luar biasa. Pil jiwa telah benar-benar meleleh di tubuhnya, inti dari pil yang secara khusus ditujukan untuk menutrisi jiwa, seperti nektar, membersihkan jiwanya, dan seperti palu, mengeraskan kesadarannya. Dengan cara ini, malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum cahaya merah pertama muncul di timur, raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dari ruang batu. Hancurkan untukku. Saat Ye Chen meraung, jiwanya yang sangat halus tiba-tiba menembus penghalang dan memasuki Soul Profound Realm. Bersenandung, bersenandung. Segera, 4 prasasti jiwa di tengah, selatan, utara, dan utara ruangan batu bergetar, dan kata, Ling, di atasnya berubah menjadi kata, Xuan, pada saat Ye Chen menerobos, dan mereka berubah dengan Ye tingkat jiwa Chen. Di lingkaran di tengah ruang batu, setelah raungan, Ye Chen terdiam, tetapi tubuhnya berubah. Pertama-tama, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dipenuhi dengan aura keemasan. Kedua, di sekelilingnya, dengan dia sebagai pusatnya, pusaran aneh terbentuk, menelan kekuatan misterius antara langit dan bumi. Pada akhirnya, bagian tengah alisnya bersinar terang, dan kata, Xuan, sebenarnya muncul. Setelah sekian lama, Ye Chen masih belum membuka matanya, dia masih berenang dalam konsepsi artistik yang misterius. Dalam konsepsi artistik, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, kuncup-kuncup menembus tanah, kuncup menunggu untuk dilepaskan, dan semuanya berkembang. Segera, konsepsi artistik berubah, angin melolong, pohon-pohon tua yang rimbun, daun-daun menguning, cabang-cabang mulai layu, dan gambaran seluruh dunia dihiasi oleh daun-daun yang berguguran. Kemudian, bumi layu, tandus dan sunyi, dan beberapa daun dan cabang terakhir di kayu kuno juga melayang turun, angin dingin menggigit, kepingan salju melayang di seluruh dunia, dan dunia tampaknya ditutupi dengan pakaian putih suci. Ini adalah reinkarnasi, pergantian konstan, dunia konsepsi artistik seperti roda raksasa, bereinkarnasi selama bertahun-tahun, bereinkarnasi dalam hidup dan mati. Ye Chen berada dalam konsepsi artistik, menyaksikan kemakmuran dan pelayuan makhluk hidup. Dunia bolak-balik seperti melewati masa hidup dari bayi menjadi orang tua, dan akhirnya berubah menjadi sepotong loes. Setelah itu, dunia menjadi terus berubah, dan makhluk hidup berkembang biak tanpa henti. Dunia telah ditandai dengan tanda yang tak terhapuskan. Dunia ini benar-benar misterius. Setelah menerobos ke ranah jiwa yang mendalam, Ye Chen bergumam untuk pertama kalinya. Namun, dia masih belum bangun. Dalam konsepsi artistik misterius, dia melihat luasnya lautan, menyaksikan luasnya Changyuan, melihat luasnya langit berbintang, dan merasakan keagungan Juyue. Kekuatan luar biasa antara langit dan bumi. Alis Ye Chen terkadang berkerut dan terkadang rileks, mengembara dalam konsepsi artistik, merasakan kekuatan misterius dan kuat, menurut kata-kata Chulinger, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Hanya saja yang disebut kekuatan langit dan bumi terlalu halus, seperti kilatan di panci, sulit ditangkap begitu menghilang. Pada titik ini, Ye Chen perlahan membuka matanya, 2 mata tajam keluar dari pupilnya, dan matanya juga menjadi dalam dan tertahan. Rasanya enak. Chu Xuaner menempel pada Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Ya. Ye Chen berbalik dan melompat, meskipun matanya dalam dan tertutup, dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya. Pada saat ini, pintu ruang batu terbuka, dan sosok Chulinger muncul di samping Ye Chen seperti hantu, berkedip ke arah Ye Chen dengan sepasang mata yang indah, terobosan. Tiba-tiba menerobos. Ye Chen batuk kering, tetapi tanpa sadar mundur selangkah. Setiap kali dia melihat Chulinger, dia akan melakukan ini tanpa sadar. Hanya sehari yang lalu, wanita jalang gila ini memukulinya.
Jeda. Apakah kamu merasakan kekuatan langit dan bumi? Chu Linger jelas tidak memperhatikan ketakutan Ye Chen terhadapnya, dan dia jelas lebih bersemangat daripada Ye Chen, menatap lurus ke arah Ye Chen dengan matanya yang indah. Ya, tapi hanya sebentar, jawab Ye Chen dengan jujur. Lalu bagaimana perasaanmu tentang kekuatan langit dan bumi? Chu Linger masih menatap lurus ke arah Ye Chen. Sangat kuat, kata Ye Chen dengan takjub. Kalau begitu, apakah kamu berlama-lama? Chu Linger ingin menanyakan sesuatu, tetapi disela oleh Chu Xuaner yang ada di sampingnya. Melihat Chu Linger, Chu Xuaner berkata sambil tersenyum, dia baru saja naik ke Soul Profound Realm, bagaimana bisa begitu mudah? Tangkap kekuatan langit dan bumi. Oh, itu benar. Chu Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Di sini, Chu Xuaner telah mengalihkan pandangannya dari Chu Linger ke Ye Chen, karena kamu telah menembus Soul Profound Realm, kultivasi di ruang batu telah berakhir untuk saat ini. Kalau begitu aku bisa turun gunung. Ye Chen menggosok tangannya, menatap Chu Xuaner dengan mata berbinar. Itukah sebabnya kamu ingin turun gunung? Aku ingin pergi ke Paviliun Wanbao untuk membeli sesuatu. Ye Chen terkekeh. Sebenarnya, dia akan membeli rumput roh yang diperlukan untuk memurnikan pil jiwa. Sekarang dia tahu metode pemurnian pil jiwa dan jiwanya telah menerobos ke alam yang mendalam, dia secara alami ingin mencobanya. Kembalilah sebelum malam. Chu Xuaner melepaskan dan membiarkan Ye Chen turun gunung. Oke. Ye Chen terkekeh, berbalik dan berlari keluar dari ruang batu. Melirik kepergian Ye Chen, Chu Xuaner mengalihkan pandangannya kembali ke Chu Linger di sampingnya. Adik perempuannya masih di sana, terkadang menggaruk kepalanya dan terkadang menyentuh dagunya, bergumam di mulutnya, sedikit linglung. Tuhan obrolan. Apakah ada rasa frustrasi? Chu Xuaner bertanya dengan penuh minat. Di mana? Bagaimana bisa ada? Jangan terlalu keras kepala. Chu Xuaner tersenyum santai, kecuali untuk Tian Xuanmen, hanya ada segelintir orang yang dapat menemukan orang dengan tingkat jiwa yang lebih tinggi darimu di Dacu hari ini. Tidak ada yang bisa berdiri bahu-membahu denganmu. Berbicara tentang ini, Chu Xuaner berkedip pada Chu Linger, tapi apa? Bakat jiwamu yang paling membanggakan, tapi kalah dari muridku yang berharga. Oh saudariku, apakah ada orang sepertimu? Chu Linger menghentakkan kakinya, menatap Chu Xuaner dengan marah, berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Melihat Chu Linger yang sedikit kehabisan napas, Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya, tetapi untuk Ye Chen, matanya menunjukkan lebih lega dan takjub, dan dia memecahkan rekor lagi. Bab 163 ada seorang bayi. Di sini, Ye Chen sudah berlari jauh ke Paviliun Wanbao di gerbang dalam. Yo! Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Pang Dacuan, yang sedang berbaring di kursi dan tertidur, mengangkat kelopak matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu sudah lama tidak ke sini, bagaimana, sudah bonekamu ditingkatkan menjadi boneka tingkat bumi?" Itu perlu. Ye Chen terkekeh, dan kemudian menyerahkan kertas yang penuh dengan kata-kata, di mana lebih dari 100 jenis ramuan spiritual ditulis dengan rapi, yang semuanya merupakan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil jiwa. "Penatua, saya ingin semua yang di atas," kata Ye Chen sambil tersenyum. Setelah mengambil kertas itu, Pang Dacuan meliriknya dengan santai, dan mau tidak mau menatap Ye Chen dengan heran. "Nak, apa gunanya begitu banyak tumbuhan spiritual? Sup rebus untuk diminum. Anggap saja aku tidak bertanya," kata Pang Dacuan dengan marah, lalu berbalik dan berjalan ke dalam lemari. Segera, Pang Dacuan keluar membawa tas penyimpanan, lalu dengan tajam mengangkat jarinya, 100.000 batu roh. Sangat mahal. Ye Chen terkejut. Apakah ini terlalu mahal? Pang Dacuan memutar matanya ke arah Ye Chen, menunjuk ke tas penyimpanan, dan berkata, "Tahukah Anda, ada beberapa jenis ramuan spiritual di sini, tetapi sangat berharga, 100.000 adalah sudah sangat murah, cinta apakah kamu mau?" Ya, Ye Chen masih menyerahkan tas penyimpanan berisi 100.000 batu roh. Setelah mengumpulkan ramuan roh itu, Ye Chen tidak segera pergi, tetapi mencondongkan tubuh lebih dekat ke Pang Dacuan, dan bertanya dengan suara rendah, "Penatua, izinkan saya bertanya, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk meningkatkan boneka tingkat bumi ke langit?" "Tingkat boneka? Kamu belum bangun?" Untuk pertanyaan Ye Chen, Pang Dacuan hanya melemparkan sepasang mata seperti melihat orang idiot. "Apa maksudmu?" Ye Chen menggaruk kepalanya. Meningkatkan boneka tingkat bumi menjadi boneka tingkat langit bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang.
Pang Dacuanyo berbaring malas di kursi malas, bahan pemutahiran itu selalu tak ternilai harganya, bahkan jika seseorang menjualnya, orang biasa tidak mampu membelinya, dan batasan dalam tubuh boneka surgawi terlalu rumit, hampir tidak mungkin untuk diselesaikan, dan tingkat keberhasilannya mendekati nol. Sangat sulit. Mata Ye Chen membelalak. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Pang Dacuan mengangkat tangannya, dikatakan bahwa boneka surgawi dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi sendiri, tetapi metode pemurnian seperti itu telah hilang sejak generasi ke-7 tuanku. Menyerap aura langit dan bumi dengan sendirinya. Ye Chen sedikit terkejut. Sebuah boneka yang sembrono bisa menyerap aura langit dan bumi dengan sendirinya, yang di luar dugaannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya, matanya berputar, seolah dia memikirkan sesuatu. Bonekaku, Zixuan, tampaknya mampu menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan, yang agak mirip dengan boneka surgawi. Tanpa mengobrol dengan Pang Dacuan lagi, Ye Chen keluar dari paviliun Wanbao sambil bergumam. Namun, begitu dia meninggalkan gerbang paviliun Wanbao, Ye Chen diblokir oleh sekelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah wajah yang akrab, semuanya menatapnya dengan mata merah, menggertakkan gigi, dan pemimpinnya tidak lain adalah sepupu Qi Hao, tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan Qi Yang, anggota ke-8 dari kisah nyata Heng Yue. Ketika kamu datang ke paviliun Wanbao untuk membeli barang, kalian semua datang bersama. Ye Chen pura-pura terkejut melihat begitu banyak orang menatapnya dengan gigi terkatup. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok besar orang menjadi gelisah seketika, dan banyak orang telah mengeluarkan benda itu dari lengan baju mereka. Juga membeli sesuatu. Bagaimana saya bisa punya uang untuk membeli sesuatu, sial. Jika mata bisa membunuh, Ye Chen akan mati lebih dari 100 kali dalam sekejap. Cukup menyedihkan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 100 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid batin selama ujian hutan liar, mereka dirampok oleh Ye Chen di ujian hutan liar, dan mereka dirampok oleh Ye Chen dan yang lainnya di gunung belakang beberapa hari yang lalu. Saya khawatir kecuali Qi Yang, orang-orang lain di sini pasti miskin. Yah, aku pergi dulu. Ye Chen merasa tidak nyaman ditatap oleh sepasang mata seperti serigala, dan dia akan mendorong kerumunan dan keluar. Aku sudah menunggumu selama berhari-hari, dan kamu masih ingin pergi. Sebelum Ye Chen bisa menyingkirkan kerumunan, sekelompok besar orang di depannya maju selangkah, seolah-olah mereka akan pergi. Untuk mengalahkan Ye Chen di tempat jika bukan karena aturan gerbang, mereka akan itu sudah bergegas maju. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kenyang dan kekenyangan? Merasakan bahwa sekelompok bajingan kecil akan bertarung di pintu masuk paviliun Wanbao, suara terkutuk Pang Dacuan keluar seketika, jika kamu ingin bertarung di tempat lain, keluarlah. Harus dikatakan bahwa kata-kata Pang Dacuan masih sangat berguna, dan para murid yang mengelilingi Ye Chen semua mundur selangkah. Apakah kamu berani mengikutiku ke Feng Yuntai? Qi yang berdiri dan menatap Ye Chen dengan ekspresi gelap. Kamu berada di Real yang realem, aku tidak akan bertarung denganmu. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Bukan karena dia takut pada Qi Yang, alasan utamanya adalah dia tidak punya waktu untuk bertarung. Dengan Qi Yang, dan apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah alkimia. Apakah kamu takut? Qi Yang tersenyum tegas. Yah, aku takut. Kata-kata Ye Chen hampir menyebabkan Qi Yang tersedak secara internal, tidak peduli betapa hebatnya kamu, jika aku tidak menerima triknya, bagaimana kamu bisa mengabaikan peraturan dan memukulku di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, seumur hidup? Tepat ketika Ye Chen hendak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang di dalam hatinya, karena danhainya bergetar, tetapi yang mengejutkannya adalah bukan api aslinya yang bergetar, tetapi yang hitam beruntun. Guntur dan kilat. Apakah ada bayi? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, petir hitam dan api asli adalah roh langit dan bumi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan petir hitam bergetar pasti tidak biasa. Pasti ada harta karun dalam kelompok orang ini. Ye Chen menggosok dagunya, dan bola matanya mulai berayun dari sisi ke sisi lagi. Mata kecil itu melihat ini dan itu, dan hal-hal aneh tidak bisa lepas dari matanya yang tajam. Setelah melihat sekeliling, Ye Chen akhirnya fokus pada Qi Yang di depannya, lebih tepatnya pada liontin bulan sabit di leher Qi Yang. Bersenandung. Ketika Ye Chen pergi untuk melihat liontin bulan sabit, petir hitam di danhainya bergetar lagi. Itu kamu.
Melihat guntur dan kilat hitam yang bergetar, Ye Chen yakin bahwa harta itu adalah liontin bulan sabit. Ada semacam Feng Yuntai. Ketika Ye Chen diam-diam mencari harta karun, sekelompok murid di depannya berteriak keras. Bukankah kamu hebat? Keterampilan macam apa yang diam-diam dan merencanakan? Lihat kebenaran di Feng Yuntai. Sekelompok murid berteriak dan berteriak bersama, pertama seperti gelombang laut, dan Ye Chen tenggelam di tempat. Pukul saja aku. Aku benar-benar berpikir aku takut kamu akan gagal. Sampai jumpa di Feng Yuntai. Ye Chen mendorong kerumunan, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat liontin bulan sabit di leher Qi Yang, berpikir, bayi ini, nanti akan menjadi milikku. Melihat Ye Chen setuju, Qi Yang tiba-tiba mencibir, dan tiba-tiba mengikuti jejak Ye Chen. Di belakangnya, sekelompok besar murid berkerumun. Segera, berita bahwa Qi Yang dan Ye Chen akan pergi ke Feng Yuntai menyebar ke seluruh sekte dalam sekte Heng Yue, menyebabkan keributan. Ye Chen pasti kenyang. Qi Yang berada di peringkat ke-8 di antara 9 murid sejati sekte Heng Yue. Yang memberi Ye Chen keberanian. Aneh kalau kamu tidak kalah. Bab 164 Pertempuran melawan Qi Yang. Begitu berita itu keluar, sekte dalam menjadi gelisah. Banyak murid yang tidak berpikir untuk berkultivasi Tao telah mendengar berita itu dan lari ke Feng Yuntai. Seorang murid luar yang baru saja memasuki sekte dalam ingin melawan Qi Yang, yang merupakan orang ke-8 dalam biografi sebenarnya, sehingga secara alami ia akan menarik perhatian banyak orang. Segera, teras Feng Yun sekte dalam penuh dengan orang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ayo, kakak senior, beri ruang untukku. Di tengah kerumunan, Xiong Er menggoyangkan tubuh gemuknya dan masuk tanpa malu-malu. Murid itu tanpa sadar melirik Xiong Er, sudut mulutnya berkedut, dan itu tertulis dengan jelas di matanya, mengapa kamu begitu gemuk? Ayo, kakak senior, beri ruang untukku juga. Segera, Xie Yun juga meremas bersama. Masih ramai, apakah ada ruang di sini? Wajah murid itu langsung menjadi gelap. Akan selalu ada kerumunan. Suara itu terdengar, dan bahkan sebuah tangan besar masuk, dan Huo Teng dengan berani mendorong masuk, dan mendorong murid batin itu keluar dari kerumunan dengan linglung. Nenek, anak Ye Chen ini akhirnya turun gunung. Setelah mendorong muridnya keluar, Xiong Er mengutuk tanpa henti, aku tidak berani turun gunung akhir-akhir ini, karena takut diseret kerebusan oleh bajingan itu. Aku tidak sama. Bajingan itu terjebak di kaki puncak Yujian sepanjang hari, menungguku turun gunung. Xie Yun menjilat rambutnya dengan narsis, untungnya, kakakku pintar, tapi dia tidak akan turun gunung. Jangan katakan apa-apa, aku tidak pernah merasa dirugikan. Huo Teng juga penuh dengan keluhan, dan dia bahkan tidak turun gunung untuk berjalan-jalan. Sementara mereka bertiga berbicara, lebih banyak orang berkumpul di bawah teras Feng Yun, 3 lantai dalam dan 3 lantai luar penuh dengan orang. Musuh Ye Chen juga banyak datang, Qi Hao, Yang Bin, Kong Chao dan yang lainnya juga tiba. Secara alami, teman-teman Ye Chen dari sekte luar, seperti Qi Yue, He Wang Lin, dan Xiao Jing, juga datang, dan mereka berdesak-desakan bersama dengan Xiong Er dan yang lainnya secara tiba-tiba. Apakah menurutmu Marven Ye akan menang? Xiao Jing melirik yang lain. Itu mungkin saja. Xie Yun menggosok dagunya, anak ini sangat pencuri, dan dia tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Kakak Qi, pukul dia. Begitu Xie Yun selesai berbicara, terdengar suara mendesis seperti gelombang laut dari para penonton. Mereka semua adalah murid batin yang telah berteman baik dengan Qi Yang. Chen merampok orang. Ye Chen, hajar dia. Xie Yun dan yang lainnya secara alami tidak akan membiarkan aura Ye Chen jatuh, dan ketika beberapa harta hidup berkumpul bersama, mereka melolong dengan keras, dan suara mereka tidak lebih lemah dari suara Qi Yang. Dengan cara ini, sebelum perang dimulai, bau mesiu sudah tercium kuat. Di atas panggung, Ye Chen dan Qi Yang sudah berdiri di kedua sisi. Ye Chen baik-baik saja, tetapi matanya akan selalu menatap liontin bulan sabit di leher Qi Yang, dan dia akan menyentuh dagunya dari waktu ke waktu. Di sisi lain, senyum Qi Yang begitu menyeramkan, dia menggertakkan giginya dan berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Chen sekarang. Kemarahan Susi tidak bisa lagi ditekan, ketika Qi Yang bahkan tidak memiliki kata sambutan, dia mundur dan langsung mendatangi Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen segera bergerak, menggunakan gerak kaki misterius, dengan bayangan konstan di belakangnya, menghindari serangan Qi Yang. Jika kamu pergi ke teras Feng Yun hari ini, kamu tidak perlu kembali.
Qi Yang segera berteriak ketika dia melewatkan satu jari, dan segel besar telapak tangannya meraung dan menyapu udara. Nada yang sangat besar. Ye Chen mencibir, dan bahu Wang meninju dengan paksa. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh, tetapi hasilnya mengejutkan. Qi Yang, yang berada di alam yang sejati, sebenarnya mundur selangkah oleh Ye Chen Zhen. Ini. Penonton penuh dengan keheranan. Sayang sekali sulit untuk menghadapi Qi Yang yang berada di alam yang sejati. Mata Kong Chao penuh dengan ketidakpercayaan. Kemajuan anak ini benar-benar menakutkan. Mata Xiong Er membelalak, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Di atas panggung, Qi Yang, yang dikalahkan oleh satu gerakan, tidak dapat menahan keterkejutannya, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam kepalan tangan Ye Chen, kekuatan semacam itu masih samar di atasnya. Dia tidak bisa menerimanya, dan gerakan itu dipukul mundur, membuat wajahnya yang angkuh tiba-tiba panas, dan dia sangat marah, dan dengan cepat mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan, seolah-olah dia akan melakukan teknik rahasia yang menakutkan. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Dengan suara dingin, Ye Chen menerkam seperti singa liar, dengan gerakan misterius dan bayangan yang konstan. Tinju, tiba-tiba menyela formula segel Qi Yang. Ekspresi Qi Yang kejam, tapi dia tidak punya pilihan selain mundur. Lari, apakah kamu bisa lari? Ye Chen tidak memberi Qi Yang kesempatan sama sekali, dan mengikuti jejak Qi Yang dengan lompatan kera. Mengaum. Dengan raungan binatang buas, Ye Chen tampaknya berubah menjadi binatang buas, dan pertarungan jarak dekat yang mendominasi kemarahan binatang itu diluncurkan seketika. Menggunakan kaki, lutut, dan bahu bersama-sama, setiap sendi di tubuhnya menjadi senjata yang ganas, memukul lurus yang mengayuh kembali. Gaya permainan ini lagi. Suara seperti itu terdengar dari penonton dalam sekejap. Mereka yang secara pribadi telah mengalami keterampilan bertarung Ye Chen yang mendominasi tidak berani merasa alami di seluruh tubuh mereka. Adapun murid-murid sekte dalam, ini adalah pertama kalinya sebagian besar murid sekte dalam melihat Ye Chen menunjukkan kemarahan binatang buas, dan mereka adalah ketakutan, terutama ketika mereka melihat Zhen Yang. Ketika Qi Yang, yang berada di antah-berantah, dipukul mundur oleh Ye Chen, ekspresinya bahkan lebih menarik. Ah! Raungan marah Qi Yang sudah terdengar di panggung pertempuran. Meskipun dia telah mendengar bahwa Ye Chen mahir dalam teknik pertempuran jarak dekat, dia sangat bangga bahwa dia selalu berpikir itu adalah pernyataan berlebihan orang lain, dan tidak pernah mengingatnya. Sekarang, dengan mencoba metodenya sendiri, dia benar-benar memahami dominasi teknik pertarungan rahasia ini. Tapi, lagi pula, dia adalah murid ke-8 dari biografi asli Heng Yue, dan dia dengan cepat menemukan tindakan balasan. Setelah ditinju oleh Ye Chen secara tiba-tiba, dia dengan cepat mundur, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, dan mengisinya dengan spiritual kekuatan, melafalkan metode rahasia dengan diam-diam, menunjuk ke arah Ye Chen. Pedang dan guntur Jue. Mengikuti raungan Qi Yang, pedang pembunuh itu bergetar, dan dalam sekejap, pedang bersinar dikelilingi oleh guntur dan kilat yang ditembakkan ke arah Ye Chen, dan jumlahnya biasanya tidak besar. Formasi pedang Tiangang. Tubuh Ye Chen berputar, dan pedang langit merah juga dikorbankan pada saat yang sama, menyapu sangat dekat, memadatkan susunan pedang pertahanan Tiangang. Paon. Guntur dan cahaya pedang kilat Qi yang terus-menerus mengenai barisan pedang Tiangang, memicu percikan api yang terang. Ubah aku. Ye Chen, yang telah menstabilkan posisinya, mengayunkan pedang Cixiao dan menunjuk ke arah Qi Yang, dan formasi pedang Tiangang langsung berubah menjadi formasi pedang yang menyerang. Paon. Ada tabrakan sengit lainnya, dan cahaya pedang yang indah langsung menyelimuti platform pertempuran, dan jubah Tao dua orang itu menunjukkan luka yang berurutan. Kedelapan dari biografi sejati Heng Yue, itu benar-benar tidak sesederhana yang dikatakan. Saat berkompetisi dalam formasi pedang, Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Kengerian Qi yang tidak sebanding dengan yang biasa alam yang sejati. Dibandingkan dengan Ye Chen, Qi yang bahkan lebih terkejut. Sebagai orang ke-8 dalam biografi Heng Yue yang sebenarnya, dia memiliki semua seni rahasia keluarga Qi dan Heng Yue. Dia direndam dalam ramuan yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil. Kekuatannya adalah menakutkan secara alami. Tapi sekarang, di bawah penindasan absolut dari kultivasinya, dia gagal mengalahkan Ye Chen sejak awal, malah dia kempis satu demi satu.
Dalam arti tertentu, dia sudah kalah. Memikirkan hal ini, mata Qi yang menjadi kejam, dan dia mengayunkan pedang panjangnya, yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan serangannya merupakan gerakan besar. Melihat ini, Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan bergegas maju dengan seni yang mendalam sombong. Bab 165 Biografi Sejati Heng Yue. Ledakan. Ledakan. Pertempuran di teras Feng Yun berlangsung sengit, dan Ye Chen serta Qi yang melancarkan konfrontasi teknik rahasia. Ini adalah pemandangan yang luas, dengan bentuk seni yang mendalam, dan kecemerlangan yang indah menyelimuti seluruh platform pertempuran Feng Yun, dan platform pertempuran yang keras dihancurkan berkeping-keping. Apakah ini Ye Chen seorang penjahat? Ada suara-suara terkejut dari para penonton satu demi satu. Bertarung melawan Qi yang tidak kurang dari 100 gerakan, dia tidak kehilangan sedikit pun. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak energi sejati? Pengamatan visual, anak Ye Chen ini melawan langit. Di tengah kerumunan, Xiong Er mengelus dagunya dan berkata dengan penuh arti. Baru beberapa hari sejak kita bertemu, dan tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Xie Yun, Qi Yue dan yang lainnya juga terlihat terkejut. Dibandingkan dengan mereka, Zhuo Qiuming dan yang lainnya terlihat agak jelek. Kemajuan Ye Chen sangat cepat, dan dia bisa menjadi tak terkalahkan melawan Qi yang dalam waktu sesingkat itu, yang jauh melebihi harapan mereka. Pada saat ini, di loteng tidak jauh dari teras Feng Yun, beberapa orang juga berbaring di pagar untuk menonton, 4 pria dan 2 wanita, masing-masing dari 6 orang tidak lemah dalam kultivasi, memiliki aura yang kuat, dan lebih banyak lagi. Kagum. Bisa dibilang kelima orang ini punya banyak latar belakang. Ni Feng, murid kedua dari biografi asli Heng Yue dan murid pertama dari puncak Yujian. Yang ketiga dari biografi sejati Heng Yue, Nan Gong Yue, murid pertama dari puncak Yuling. Biografi Heng Yue yang sebenarnya adalah yang keempat, Situ Nan, murid pertama dari puncak Lian. Yang kelima dalam biografi sejati Heng Yue, Duan Yu, murid pertama dari puncak Tianquan. Biografi sejati Heng Yue ke-6, murid pertama Yuxin Peak, Ye Ruxue. Biografi sejati ke-9 dari Heng Yue, Xian, murid kepala gunung Tianshan. Aku berkata kakak senior Ni, adik laki-laki kecil bernama Ye Chen itu tidak mudah. Situ Nan, kepala murid dari Raging Flame Peak, memegang kendi, dengan wajah mabuk, dan menatap Ye Chen di teras Feng Yun di jarak sambil mendesah. Ini tidak hanya sederhana, itu monster. Ni Feng tidak mengatakan apa-apa, dan Xian dari puncak Tianshan mengambil alih percakapan, dengan basis kultivasi dari alam asal manusia dan Qi yang berada di matahari sejati realem, dia tidak akan ketinggalan. Yang pertama saya lihat, mata Paman Chu Xuan seterang obor. Ye Wuxue menghela nafas, dia adalah murid yang luar biasa kuat. Tidak masuk akal untuk dapat memukuli lebih dari 100 murid sekte dalam di hutan liar. Duan Yu dengan ringan mengguncang kipas lipatnya, dan aku juga mendengar bahwa belum lama ini dia merampok Yang Bin dari belakang gunung dari sekte dalam, adik laki-laki ini sangat menarik. Mereka berempat berbicara dengan keras dan jelas, tetapi Ni Feng dan Nan Gong Yue tetap diam. Bagaimana mengatakan? Temperamen keduanya agak mirip, mereka berdua termasuk tipe orang yang pendiam dan pendiam, Ni Feng tenang dan tertutup tapi heroik, Nan Gong Yue lembut dan cantik, tapi dia cantik. Biarkan aku memberitahumu, menarik bahwa kalian berdua memiliki wajah pahit sepanjang hari. Situ Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak senior Ni dan kakak senior Nangong, apakah kamu khawatir tentang kakak senior? Ye Wuxue melihat ragu-ragu pada mereka berdua. Lagi pula, Nan Gong Yue yang mengangguk ringan, tapi ada sedikit kekhawatiran di pipinya yang lembut dan cantik. Melihat Nangong Yue seperti ini, Situ Nan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya, seolah mereka tahu apa yang dikhawatirkan Nangong Yue. Tuhan tahu bagaimana Zheng Yangzong akan memiliki tubuh roh misterius yang muncul entah dari mana. Situ Nan, yang tidak terkendali, menggosok alisnya dengan keras, aku tidak tahu bagaimana kakak laki-laki Liu Yi akan memiliki peluang untuk menang melawannya. Mengapa? Mendengar apa yang dikatakan Situ Nan, semua orang diam-diam menghela nafas. Ledakan. Di beberapa titik, kesunyian kerumunan dipecahkan oleh raungan dari Feng Yuntai tidak jauh. Di teras Feng Yun di kejauhan, Ye Chen dan Qi yang telah melakukan gerakan besar, terkejut dan mundur satu sama lain. Pertempuran masih sengit, dan seluruh panggung berlumuran darah. Di satu sisi, rambut Qi yang acak-acakan, berlumuran darah,
dan ekspresinya terdistorsi, seperti hantu dari neraka. Di satu sisi, sosok Ye Chen juga sangat memalukan. Meskipun ia telah menembus ke alam asal manusia, kekuatannya ditekan oleh cincin bintang 7 bayangan bulan. Selain itu, Qi yang bukan alam yang sejati biasa. Setelah pertempuran ini, dia juga menderita luka-luka, sebagian besar bekas luka di sekujur tubuhnya. Di bawah panggung, sepasang mata yang berbinar menatap lurus ke panggung pertempuran, tidak berani melewatkan pemandangan yang indah. Ye Chen. Raungan tiba-tiba memecah kesunyian adegan itu, dan Qi yang meraung seolah dia akan gila. Dari awal pertempuran ini hingga saat ini, dia menjadi semakin terkejut, kesulitan Ye Chen jauh melebihi harapannya, dan apa yang disebut keterkejutannya juga berubah menjadi kemarahan sedikit demi sedikit. Siapa dia? Apa dia? Namun, tuan muda dari keluarga Qi di perbatasan selatan, biografi sejati Heng Yue ke-8 yang bermartabat, dia tidak bisa membiarkan kesombongannya dilanggar. Dia marah, dan amarahnya bahkan membutakan pikirannya. Dia berulang kali menderita kekalahan di tangan seorang junior di Yuanjing, dan dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen setelah bertarung begitu lama. Baginya, ini sangat memalukan. Jika kamu tidak menerimanya, ayo bertarung. Di sisi berlawanan, semangat juang Ye Chen tinggi, dan momentumnya menjadi semakin mendominasi. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Qi yang berteriak dengan keras, ada kilatan cahaya di antara alisnya, dan kemudian cahaya perak melesat ke udara, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pagoda perak, senjata sihir kelahirannya. Bersenandung. Pagoda perak ditangguhkan di udara, mekar dengan cahaya perak, meluap dengan cahaya perak, dan terus menjadi besar di udara, paksaan yang mengerikan menghancurkan lempengan batu platform pertempuran Feng Yun, retak sedikit demi sedikit. Bergantung pada. Xiong Er berteriak keras dari penonton, tidak tahu malu menggunakan senjata spiritual kelahiranmu saat bertarung dengan seseorang di alam Yuan. Itu benar. Ngomong-ngomong, kamu juga murid sejati peringkat 8-ku dari Heng Yue. Terlalu kasar untuk menggertak orang lain dengan senjata sihir kelahiranmu. Xie Yun juga mengutuk. Murid sejati, kamu juga pantas mendapatkannya. Raungan Huo Teng semakin keras. Mereka bertiga berteriak di antara hadirin, masing-masing lebih keras dari yang lain, terutama karena mereka terlalu sadar akan kengerian senjata ajaib Natal Qi yang di gunung belakang hari itu, pagoda perak hampir menghancurkan mereka ke tanah. Sekarang, Ye Chen sendiri mungkin tidak bisa menghentikan senjata spiritual kelahiran Qi Yang. Untuk penggunaan senjata spiritual kelahiran Qi Yang, para murid yang menonton pertempuran juga sangat menghina. Ini memang memiliki sikap mendistorsi murid-muridnya. Basis kultivasinya sudah menjadi alam besar lebih tinggi dari Ye Chen, tapi sekarang dia menggunakan kelahirannya senjata spiritual, yang membuat orang merasa sedikit jijik. Segera, sinisme memenuhi seluruh arena pertempuran Feng Yun. Hanya saja Qi yang tidak peduli dengan gosip ini sekarang, tujuannya sangat jelas sekarang, yaitu untuk mengalahkan Ye Chen dengan segala cara, bahkan jika itu hanya basa-basi. Tidak mungkin, dia terpaksa melakukannya. Hanya saja vitalitas Ye Chen terlalu ulet. Setelah bertarung begitu lama, dia tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi Ye Chen menjadi semakin berani saat bertarung. Bersenandung. Di tengah hiruk-pikuk suara, pagoda perak itu bergetar lagi, dan paksaan yang menakutkan itu turun. Ye Chen Sui melawan dengan seluruh kekuatannya, tapi masih terhuyung-huyung oleh tekanan. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen mendengus dingin, membalik tangannya dan mengeluarkan cambuk besi hitamnya yang dirancang untuk memukul jiwa orang. Melihat Ye Chen mengeluarkan cambuk besi, Qi yang merasa kagum. Dia tahu betapa anehnya cambuk besi itu. Dia telah menderita kerugian besar di belakang gerbang dalam. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Qi yang buru-buru memindahkan senjata sihir kelahirannya, Ling Tian menekannya, tekan untukku. Bisakah kamu menahanku? Teriak Ye Chen dengan dingin, mundur, melompat, dan menghancurkan pagoda perak dengan kuat dengan cambuk.